Menpan RB tadi mengatakan tidak bisa, ini harus dipertahankan. Ya kalau dipertahankan negara harus bertanggung jawab supaya P3K ini kalau bisa juga digaji, masuk di dalam dana DAU transfer gajinya dari sini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 yang saya muliakan, Bapak Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, dan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. Pada kesempatan yang baik ini, ada dua hal sebetulnya Pak, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, persoalan kami di daerah sebetulnya, soal batas 30% itu, kalau menurut saya ya, dan saya dengar teman-teman di semua daerah, itu sudah masalah kedua Pak. Masalah pertama sebetulnya adalah, masih bisakah daerah-daerah itu menggaji P3K-nya? Itu persoalan yang paling mendasar. Kalau kita melihat mungkin Bapak Menteri, mungkin bisa dilihat berapa banyak daerah di Sulawesi di Indonesia ini yang hanya bisa menggaji P3K itu sampai bulan September, tidak sampai 12 bulan. Ini sangat rawan Pak. Kenapa sangat rawan? Karena P3K ini tidak ada dasar kita untuk merumahkan mereka. Undang-undang ASN, kebetulan saya sendiri ikut dalam panja undang-undang ASN. Ini mereka tidak ada bedanya dengan PNS. Undang-undang ASN menyatakan yang disebut dengan ASN itu adalah PNS dan P3K. Pertanyaannya, kenapa PNS gajinya dibayarkan dari pusat, sementara P3K diberikan beban kepada daerah? Ini yang jadi masalah sebetulnya Pak. Ini yang paling rawan. Kalau 30% itu silakan Pak Mendagri mau vonis semua daerah yang tidak memenuhi itu, mungkin masih bisa Pak. Tapi yang paling rawan adalah persoalan mampu tidak daerah nanti bisa membayar P3K ini, kalau nanti 2027 masih terjadi efisiensi. Dan ini sangat rawan Pak. Tadi sudah dijelaskan, jutaan, 1 juta lebih. Dan kita sendiri dulu Komisi 2, berapa kali kita menerima demo di sini gara-gara mereka ini P3K. Ada daerah malah gaji P3K paruh waktu. Ini mereka belum menuntut Pak. Gaji mereka kalau mau disetarakan dengan UMR, UMP, UMK, bisa dicek di semua daerah. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang memenuhi standar itu Pak. Dan ini kerawanan buat negara Pak. Ya. Yang kedua, Undang-Undang HKPD itu dibuat tahun 2022 sebelum Undang-Undang ASN baru direvisi yang memasukkan P3K. Ini masalahnya Pak. Jadi memang Undang-Undang HKPD harus direvisi karena Undang-Undang ASN ini terbit memasukkan P3K yang dulu tidak ada bayangan kita bahwa P3K masih akan diakomodir kembali. Jadi ini sumber masalah kalau menurut saya. Oleh karena itu saya berharap mungkin solusi bisa dipikirkan Pak. Ibu Menpan RB tadi mengatakan tidak bisa, ini harus dipertahankan. Ya kalau dipertahankan negara harus bertanggung jawab. Supaya P3K ini kalau bisa juga digaji, masuk di dalam dana DAU transfer gajinya dari sini itu. Kalau ini dilakukan Pak, selesai ini Pak. Nanti Mendagri biasa pokoknya kepala daerah yang tidak taat 30% itu silahkan Pak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin.
HKPD lu 30% oke sebelum P3K masuk. Tapi begitu P3K masuk, mana ada Pak? Efisiensi ini Pak, kami sudah sampai di leher ini Pak. Semua Poinnya udah ditangkap Bang Anwar. Udah sampai di leher kita Pak. Ya, iya sudah, karena sudah sampai di leher Pak efisiensi kita di semua daerah ini. Nggak ada lagi siapa yang berani macam-macam, nggak ada lagi yang berani bicara Pak. Dan kami semua kepala daerah taat tegak lurus kepada Presiden Prabowo. Cuma persoalannya Pak, kalau bisa P3K ini digaji dari dana APBN. Poinnya sudah ditangkap. Saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Anwar Hafiz sengaja hari ini tidak pakai baju dinas. Karena ngomongnya agak out of the box sedikit dibanding gubernur yang lain. Ini sekaligus pertanggungjawaban moral mantan anggota Panja RUU ASN periode lalu di sini. Pada saat kita dulu menjadi anggota Panja, kita nggak kepikiran bahwa P3K itu ketika bersumber dari APBD, masalahnya sekarang. Untung ada mantan anggota Komisi 2 yang jadi gubernur, sehingga dia bisa koreksi kerja-kerja kita.